Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat hits di tahun ini. Mungkin lebih tepatnya ini adalah suatu musibah bagi seluruh manusia di tahun ini, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Saya akan sedikit memberi solusi bagaimana kita mengatasi pandemi corona atau COVID-19 ini. Tetapi sebelum itu, mari kita menilik ke belakang untuk sedikit melihat rentetan penyebaran virus COVID-19 ini. Pertama-tama, pada tanggal 31 Desember tahun 2019, pemerintah Cina melaporkan adanya penyakit sejenis pneumonia, tetapi penyebabnya tidak diketahui. Lalu dilanjutkan dengan infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru yang terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Merujuk pada laporan WHO 37 tentang situasi COVID-19 pada tanggal 26 Februari tahun 2020, kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi di Cina pada tanggal 8 Desember tahun 2019. Namun, ada sebuah laporan yang diterbitkan dalam laman jurnal medis The Lancet oleh salah satu dokter yang bertugas di rumah sakit Yinjintan Wuhan menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui adalah pada tanggal 1 Desember tahun 2019. Lalu, pada tanggal 30 Desember tahun 2019, seorang dokter dan juga kepala Departemen Ruang Gawat Darurat bernama Ivan mengunggah foto hasil laboratorium di media sosial Tiongkok. Lalu, diposting ulang oleh beberapa dokter lain. Kemudian, postingan ini ditegur oleh polisi karena dianggap menyebarkan desas-desus. Lalu, postingan ini dihapus. Baru pada tanggal 11 Februari tahun 2020, WHO secara resmi mengumumkan virus corona baru ini dengan nama COVID-19 atau COVID-19. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret tahun 2020 di Istana Negara. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Lalu, kasus pertama warga negara Indonesia meninggal akibat COVID-19 adalah pada tanggal 11 Maret tahun 2020 di Solo. Dan sampai saat ini, kasus positif COVID-19 terus bertambah termasuk di wilayah DIY. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, pemerintah membuat kebijakan pencegahan COVID-19. Tentunya, kebijakan ini wajib dijalankan dengan tertib oleh seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka yang tidak bisa melakukan pekerjaannya dari rumah. Lalu, apa saja kebijakan pencegahan COVID-19 yang harus ditaati oleh masyarakat? Pertama, jaga kebersihan tangan. Secara rutin membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer apabila tidak dapat menemukan tempat mencuci tangan. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung jari. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin menghindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Karena bisa saja tangan kita terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan sebelumnya. Jika tangan kotor ini menyentuh wajah, maka virus akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin yang baik adalah dengan menutup hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Ketika batuk dan bersin, tubuh akan mengeluarkan virus yang berada dalam tubuh. Jika tidak menerapkan etika batuk dan bersin dengan baik, bisa saja orang lain terinfeksi virus yang berasal dari dalam tubuh kita. Lengan atas bagian dalam juga dinilai optimal menutup hidung dan mulut. Selain itu, bagian ini juga tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah. Yang keempat,
selalu gunakan masker. Untuk menghindari virus masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, gunakanlah masker saat beraktivitas di luar rumah atau saat berinteraksi dengan orang lain. Jika kalian menggunakan masker medis, cukup gunakan satu kali, lalu dibuang di tempat sampah. Dan jangan lupa mencuci tangan setelahnya. Yang kelima adalah jaga jarak. Jaga jarak atau yang lebih dikenal dengan physical distancing sangat perlu dilakukan untuk mencegah paparan virus dari orang lain, apalagi ketika kita sedang berada di tempat umum. Jarak dengan orang lain yang dianjurkan pemerintah adalah kurang lebih 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Ketika kita merasa tidak sehat atau bahkan sudah menunjukkan gejala-gejala penularan virus COVID-19, pemerintah meminta secara sadar melakukan isolasi mandiri di rumah. Tetap di rumah dan tidak ke tempat-tempat umum karena memiliki resiko terinfeksi COVID-19 atau bahkan menularkannya ke orang lain. Itulah beberapa poin kebijakan pencegahan COVID-19 yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut juga dibuat untuk kebaikan kita agar dapat terhindar dari virus COVID-19 dan juga memutus rantai penyebarannya. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak menaati kebijakan-kebijakan tersebut. Dasar penerapan sanksi pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ketentuan tersebut ditulis pada pasal 14 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Lalu ayat 2 berbunyi, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 500.000. Kurang lebih itulah pembahasan mengenai virus corona atau COVID-19 yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.